saat para nabi besar seperti Musa, Daud, atau bahkan Yesus menyampaikan wahyu ilahi di Timur Tengah, apa yang sebenarnya sedang terjadi di Pulau Jawa? Apakah pulau ini benar-benar terisolasi dan tertinggal dalam kegelapan sejarah? Jawabannya mungkin akan mengejutkan kalian. Mari kita putar kembali waktu ke sekitar abad ke-13 sebelum Masehi, era ketika Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saat itu, di Timur Tengah, peradaban besar sedang menuliskan sejarahnya. Sementara itu, di Jawa, masyarakatnya sedang memasuki fase akhir prasejarah menuju awal sejarah. Ini bukanlah zaman batu yang primitif. Mereka adalah masyarakat yang sudah sangat terorganisir. Arkeologi menunjukkan bahwa masyarakat Jawa saat itu telah mengembangkan budaya agraris yang maju. Mereka sudah mengenal cara menanam padi dan mengelola lahan. Kehidupan mereka tidak hanya bergantung pada berburu dan meramu, tetapi sudah mampu menghasilkan makanan sendiri. Fondasi masyarakat petani yang kuat, yang menjadi ciri khas Jawa selama ribuan tahun, sebenarnya sudah mulai diletakkan pada masa ini. Di saat yang sama, mereka juga adalah para pelaut. Berdasarkan kajian sejarawan maritim seperti Pirif Manguin, Nusantara, termasuk Jawa, bukanlah pulau terpencil. Sejak milenium pertama sebelum Masehi, para pelaut dari kepulauan ini sudah menjadi bagian dari jaringan perdagangan maritim yang luas, yang menghubungkan India hingga Tiongkok. Mereka bukan hanya objek, tapi pelaku aktif dalam perdagangan rempah-rempah, hasil hutan, dan barang-barang eksotis lainnya. Bayangkan, perahu-perahu mereka sudah melintasi lautan luas. Sementara, di belahan dunia lain, sebuah epik keagamaan besar sedang berlangsung. Sekarang, kita maju sedikit ke era Nabi Daud dan putranya, Sulaiman. Sekitar abad X sebelum Masehi, masa keemasan kerajaan Israel dengan pembangunan bait suci yang megah di Yerusalem. Di Jawa, masyarakatnya terus berkembang. Kehidupan spiritual mereka sangat kaya, meskipun berbeda total dengan tradisi Ibrahimik. Mereka tidak memiliki kitab suci tertulis atau konsep satu Tuhan monoteistik seperti yang diajarkan para nabi. Spiritualitas masyarakat Jawa kuno berpusat pada pemujaan leluhur dan harmoni dengan alam semesta. Bagi mereka, gunung, hutan, sungai dan lautan bukanlah benda mati. Semuanya memiliki roh dan kekuatan. Leluhur yang telah meninggal diyakini masih memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan keturunannya. Maka, upacara-upacara ritual digelar untuk menghormati roh nenek moyang dan menjaga keseimbangan kosmos. Harmoni antara dunia manusia, dunia alam, dan dunia roh adalah kunci utama kehidupan mereka. Ini adalah bentuk kesadaran spiritual yang lahir dari pengamatan dan interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Mereka membangun struktur-struktur megalitikum seperti punden berunda, bukan sebagai istana atau kuil megah, tapi sebagai tempat sakral untuk pemujaan. Ini adalah manifestasi fisik dari kosmologi mereka. Sebuah tangga simbolis yang menghubungkan bumi dengan dunia para dewa dan leluhur di kahyangan. Jadi, sementara di Yerusalem bait suci dibangun dengan emas dan batu pualam, di Jawa, puncak gunung dan tumpukan batu besar menjadi altar suci mereka. Lalu, bagaimana dengan era Nabi Isa atau Yesus? Sekitar abad pertama Masehi, Kekaisaran Romawi berkuasa di Mediterania, dan ajaran baru tentang kasih dan penebusan mulai menyebar dari Yudea. Di Jawa, periode ini disebut sebagai fase proto-sejarah. Pengaruh dari luar, terutama dari India, mulai terasa lebih kuat. Para pedagang dan kaum Brahmana dari India membawa serta budaya, sistem tulisan, konsep kerajaan, dan ajaran Hindu-Buddha. Ini bukan penaklukan, melainkan proses akulturasi yang lambat dan damai. Masyarakat Jawa tidak serta-merta meninggalkan kepercayaan lama mereka. Sebaliknya, mereka secara cerdas menyerap unsur-unsur baru ini dan memadukannya dengan kearifan lokal yang sudah ada. Konsep dewa-dewa Hindu seperti Siwa dan Wisnu, misalnya, disandingkan dengan kepercayaan pada roh penjaga alam dan arwah leluhur.
Inilah cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa beberapa abad kemudian. Fase ini adalah momen krusial di mana masyarakat Jawa mulai mengenal tulisan, seperti aksara Pallawa dan konsep raja sebagai titisan dewa. Namun, akar spiritualitas asli mereka, yaitu keyakinan pada harmoni kosmos dan penghormatan pada leluhur, tidak pernah benar-benar hilang. Ia terus hidup, menyelinap, dan bahkan membentuk corak khas dari agama-agama baru yang datang. Jadi, jika kita rangkum, selama ribuan tahun era para nabi di Timur Tengah, Jawa tidaklah vakum. Pulau ini dihuni oleh masyarakat yang dinamis, cerdas, dan memiliki peradaban yang unik. Mereka adalah petani ulung, pelaut pemberani, dan pemikir spiritual yang mendalam. Saat tradisi Ibrahimik membangun peradabannya di atas wahyu, hukum tertulis, dan kitab suci, masyarakat Jawa membangun peradabannya di atas harmoni dengan alam, koneksi dengan leluhur, dan dialog budaya yang terbuka dengan dunia luar. Dua dunia ini, meskipun tampak terpisah, sebenarnya sama-sama menunjukkan perjalanan luar biasa umat manusia dalam mencari makna hidup dan memahami kekuatan yang lebih besar dari diri mereka. Jawa memiliki jalannya sendiri, sebuah narasi agung yang tidak kalah menariknya. Sejarah mereka bukanlah catatan kaki dari sejarah dunia, melainkan sebuah bab penting yang ditulis dengan cara yang sangat berbeda, dengan tinta kearifan alam dan semangat bahari. Di saat peradaban besar seperti Mesir kuno, Mesopotamia, dan lembah Indus sedang dalam masa kejayaannya, di Jawa, sebuah masyarakat agraris yang khas sudah mulai terbentuk. Mereka hidup berdampingan dengan alam, menggantungkan hidup pada kesuburan tanah, ritme musim, dan kekuatan alam yang dahsyat. Dari sinilah lahir sebuah spiritualitas yang sangat unik, yang oleh para ahli sering disebut sebagai kepercayaan animisme dan dinamisme, atau yang lebih dikenal dengan sebutan kapitayan. Kapitayan ini bukanlah agama dalam pengertian modern yang memiliki kitab suci, aturan hukum yang kaku, atau nabi sebagai utusan. Ini adalah sebuah pandangan hidup, sebuah cara memahami alam semesta. Bagi masyarakat Jawa kuno, kekuatan gaib tertinggi bukanlah sosok personal yang jauh di langit, melainkan sesuatu yang mereka sebut tan kena kinaya ngapa. Artinya, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayangkan, sesuatu yang absolut dan tak terlukiskan. Mereka menyebutnya juga Sang Hyang Toyo, yang berarti kekosongan absolut. Dia ada, tapi tiada. Tiada, tapi ada. Sebuah konsep yang sangat filosofis dan mendalam. Nah, bagaimana mereka berinteraksi dengan kekuatan absolut ini? Mereka percaya bahwa Sang Hyang Toyo ini memancarkan kekuatannya ke seluruh alam semesta. Kekuatan ini bermanifestasi dalam segala hal, dari gunung yang menjulang tinggi, hutan yang lebat, lautan yang luas, hingga batu besar yang dianggap keramat. Tempat-tempat ini dianggap sebagai istana atau singgasana dari manifestasi kekuatan tadi, yang mereka sebut sebagai Sang Hyang Tunggal. Jadi, ketika mereka melakukan ritual di sebuah pohon besar atau di puncak gunung, mereka tidak sedang menyembah pohon atau gunung itu sendiri, melainkan sedang menghormati kekuatan ilahi yang bersemayam di dalamnya. Disinilah peran para leluhur menjadi sangat penting. Nenek moyang yang telah meninggal dan dianggap memiliki kesaktian atau kebijaksanaan luar biasa disebut sebagai Hyang. Para Hyang ini dianggap sebagai perantara, sebagai jembatan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib dan kekuatan ilahi. Mereka bukan nabi yang membawa hukum baru, melainkan penjaga tradisi, pembimbing spiritual yang dihormati melalui berbagai upacara dan sesaji. Inilah yang oleh para peneliti seperti R. Sukmono dan Benedict Anderson disebut sebagai inti dari kebatinan Jawa yang asli. Sebuah spiritualitas yang berakar kuat pada penghormatan terhadap alam dan leluhur. Konsep ketuhanan mereka sangat berbeda dengan konsep di Timur Tengah pada era yang sama. Jika di sana Tuhan digambarkan sebagai entitas yang transenden, terpisah dari ciptaannya, yang berbicara melalui para nabi, maka di Jawa, Tuhan atau kekuatan ilahi itu
bersifat imanen. Ia menyatu, meresap, dan hadir dalam setiap jengkal kehidupan. Tuhan ada di dalam desiran angin, gemericik air, hijaunya dedaunan, dan siklus panen. Spiritualitas mereka adalah tentang menjaga harmoni dengan alam, bukan menaklukkannya. Kehidupan spiritual ini tercermin dalam keseharian mereka. Upacara-upacara adat tidak hanya dilakukan untuk meminta berkah, tapi juga sebagai bentuk rasa syukur. Ada ritual saat mulai menanam padi, ritual saat panen, ritual untuk membersihkan desa dari roh-roh jahat, dan ritual untuk menghormati arwah leluhur. Semua ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia manusia, dunia alam, dan dunia roh. Cara pandang yang fleksibel dan inklusif inilah yang kelak menjadi kunci mengapa masyarakat Jawa begitu mudah menerima pengaruh dari luar. Ketika para pedagang dari India datang membawa ajaran Hindu dan Buddha sekitar abad keempat Masehi, mereka tidak datang ke sebuah ruang kosong. Mereka datang ke sebuah peradaban yang sudah memiliki fondasi spiritual yang kuat. Masyarakat Jawa tidak serta-merta meninggalkan kepercayaan lama mereka. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang disebut sinkretisme. Mereka melihat dewa-dewi Hindu seperti Siwa, Wisnu, dan Brahma, atau konsep pencerahan dalam Buddha, bukan sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai wajah baru dari kekuatan ilahi yang sudah mereka kenal. Para dewa dan bodhisattva disandingkan dengan para hyang leluhur. Kisah-kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata diadaptasi dan diberi sentuhan lokal, menjadi bagian dari kebudayaan Jawa itu sendiri, seperti yang kita lihat dalam pertunjukan wayang kulit, Candi Borobudur dan Prambanan. Meskipun merupakan monumen agama Buddha dan Hindu, juga dibangun dengan sentuhan kearifan lokal yang kental, menyatu dengan lanskap alam sekitarnya. Proses yang sama terjadi berabad-abad. Kemudian ketika Islam tiba di Jawa, para wali, khususnya Wali Songo, memahami betul karakter spiritual masyarakat Jawa ini. Mereka tidak datang dengan pedang atau paksaan. Mereka menggunakan pendekatan budaya. Ajaran Islam disampaikan melalui media yang sudah akrab di telinga masyarakat, seperti wayang, gamelan, dan tembang. Konsep Allah yang Maha Esa diperkenalkan dengan halus, disandingkan dengan konsep Sang Hyang Toyo yang sudah ada sebelumnya. Istilah-istilah seperti sembahyang yang berasal dari kata menyembah hyang tetap digunakan. Akar spiritualitas Jawa kuno ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bertransformasi, menyerap unsur-unsur baru, dan beradaptasi dengan zaman. Ia ibarat sungai bawah tanah yang terus mengalir, memberikan warna yang khas pada setiap agama dan kepercayaan yang tumbuh di atasnya. Kebatinan Jawa, dengan konsep ketuhanannya yang imanen dan penghormatan pada alam serta leluhur, adalah warisan luar biasa yang menunjukkan betapa dinamis dan bijaksananya nenek moyang kita dalam memaknai kehidupan dan alam semesta. Coba kita bayangkan sejenak, pada abad pertama Masehi, di Yudea, Yesus sedang mengajar murid-muridnya di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Kisah-kisah ini kita kenal baik dari kitab suci. Tapi, pada saat yang bersamaan, di belahan bumi lain, ribuan kilometer jauhnya, di Pulau Jawa, peradaban seperti apa yang sedang berlangsung? Apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita? Untuk menjawab ini, kita harus melihat catatan-catatan kuno. Salah satu yang paling terkenal adalah tulisan seorang ilmuwan Romawi bernama Plinius Tua. Dalam karyanya yang monumental, Naturalis Historia, yang ditulis sekitar tahun 77 Masehi, ia menyebutkan sebuah wilayah yang sangat kaya bernama Kraisi. Dalam bahasa Yunani, Kraisi berarti tanah emas. Banyak sejarawan modern, seperti Paul Whitley, mengidentifikasi Kraisi ini sebagai wilayah Asia Tenggara Maritim, yang kemungkinan besar mencakup Sumatera dan Jawa. Plinius tidak sendirian. Catatan dari dinasti Han di Tiongkok juga menyebutkan tentang jalur perdagangan ke selatan yang sangat ramai. Mereka berdagang dengan kerajaan-kerajaan di wilayah yang mereka sebut Nanhai atau Laut Selatan. Barang apa yang membuat wilayah kita begitu terkenal saat itu? Jawabannya adalah kapur barus, cengkeh, pala,
dan tentu saja emas. Nah, disinilah letak koneksinya. Kapur barus atau kamper misalnya adalah komoditas yang sangat mewah dan penting di dunia kuno, di Timur Tengah dan Mediterania. Kapur barus digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pengobatan, parfum, hingga proses pembalseman atau pengawetan jenazah. Ingatkah dalam kisah-kisah keagamaan, bagaimana jasad orang-orang penting diurapi dengan rempah-rempah mahal? Sangat mungkin salah satu rempah itu berasal dari hutan-hutan di Nusantara. Jadi, bayangkan, seorang pedagang dari Gujarat, India, atau mungkin dari Hadramaut, Yaman, berlayar mengikuti angin muson menuju Tanah Mas. Mereka tiba di sebuah pelabuhan kuno di pesisir utara Jawa. Di sana, mereka menukarkan kain tenun, manik-manik kaca, atau barang-barang logam dengan kapur barus, cengkeh, dan lada yang dikumpulkan oleh masyarakat lokal dari pedalaman. Setelah transaksi selesai, para pedagang ini akan membawa rempah-rempah berharga itu kembali ke barat. Mereka akan menjualnya di pelebuan India. Lalu barang itu akan berpindah tangan lagi ke pedagang-pedagang Arab atau Persia. Dari sana, rempah-rempah dari Jawa itu akan menempuh perjalanan darat yang panjang melalui jalur dupa, melintasi gurun Arabia, hingga akhirnya tiba di pasar-pasar kota besar Kekaisaran Romawi, seperti Alexandria di Mesir, atau bahkan Roma itu sendiri. Artinya, apa? Artinya, ketika Yesus berjalan di tanah Galilea, atau ketika para rasul menyebarkan ajaran mereka, ada kemungkinan mereka mencium aroma dupa yang bahan bakunya berasal dari Jawa. Atau mungkin, seorang bangsawan Romawi yang tinggal di Yerusalem, menggunakan obat yang mengandung kapur barus dari Sumatera. Secara tidak langsung, melalui jalur ekonomi global yang rumit, dunia para nabi dan dunia nenek moyang kita di Jawa sudah saling terhubung. Ini adalah koneksi ekonomi, bukan koneksi ideologi atau agama secara langsung pada masa itu. Misi keagamaan besar baru akan mencapai Nusantara berubah-debat. Kemudian, namun, koneksi perdagangan ini sangatlah penting. Ini menunjukkan bahwa sejak ribuan tahun lalu, Nusantara, termasuk Jawa, bukanlah sebuah wilayah yang terisolasi. Nenek moyang kita adalah para pelaut, pedagang, dan bagian dari jaringan global yang dinamis. Peradaban di Jawa sendiri saat itu sedang memasuki fase yang sangat penting. Ini adalah periode protosejarah, masa transisi dari prasejarah ke sejarah. Masyarakatnya sudah mengenal metalurgi, mampu membuat perkakas dari perunggu dan besi. Mereka tinggal di komunitas-komunitas yang terorganisir, dengan pemimpin atau kepala suku. Kepercayaan mereka kemungkinan besar masih bersifat animisme dan dinamisme, memuja roh nenek moyang dan kekuatan alam. Situs-situs arkeologi seperti di Buni, Jawa Barat, atau di pesisir utara Jawa Tengah menunjukkan adanya budaya yang sudah cukup maju pada periode ini. Ditemukan banyak gerabah, manik-manik, dan artefak logam yang menunjukkan adanya kontak dengan dunia luar, terutama India. Kontak inilah yang nantinya, dalam beberapa abad berikutnya, akan membawa pengaruh Hindu-Buddha dan melahirkan karejan-karejan besar seperti Tarumanagara dan Mataram kuno. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita. Ketika para nabi berada di Timur Tengah, nenek moyang kita di Jawa sedang sibuk membangun peradaban mereka sendiri. Mereka bercocok tanam, berlayar, berdagang, dan menjadi pemasok penting komoditas mewah untuk pasar dunia. Mereka mungkin tidak mengenal nama Yesus, Musa, atau Muhammad pada saat itu. Tapi, produk dari tanah mereka telah mencapai dunia tempat para nabi itu hidup. Ini adalah sebuah perspektif yang luar biasa, bukan? Sejarah seringkali diceritakan secara terpisah-pisah. Sejarah Eropa, sejarah Timur Tengah, sejarah Asia. Padahal, pada kenyataannya, semua saling terkait dalam sebuah jaring raksasa bernama peradaban manusia. Dan nenek moyang kita di Jawa adalah salah satu simpul penting dalam jaring tersebut. Bahkan sejak 2000 tahun yang lalu, kalau kita berpikir nabi itu harus persis seperti figur dalam kitab suci, yang menerima wahyu tertulis dan memimpin umat,
Ya, di Jawa memang tidak ada yang seperti itu, tapi coba kita geser sedikit perspektif kita. Bagaimana kalau kenabian itu bukan soal menerima kitab, tapi soal kemampuan membimbing manusia menuju pemahaman makna hidup, etika, dan hubungan mendalam dengan Tuhan? Nah, kalau begini ceritanya, Jawa justru punya banyak sekali nabi, dalam tanda kutip. Jauh sebelum Ege-Mege Samawi datang, masyarakat Jawa sudah punya filsafat hidup yang luar biasa canggih. Mereka punya para empu, para pujangga, para resi, yang karya dan ajarannya berfungsi persis seperti ajaran para nabi, memberikan kompas moral bagi masyarakat. Mereka tidak membawa kitab suci dari langit, tapi mereka membaca kitab alam semesta, kitab diri, dan kitab kehidupan itu sendiri. Hasilnya, lahirlah konsep-konsep agung yang kita kenal sampai sekarang. Sebut saja Sangkan Paraning Dumadi. Ajaran tentang dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Ini kan pertanyaan fundamental semua agama. Ada juga konsep Memayu Hayuning Bawana, sebuah etika luhur untuk menjaga keharmonisan dan keindahan alam semesta. Ini bukan sekadar slogan. Ini adalah panduan hidup untuk menciptakan keseimbangan. Lalu yang paling terkenal, Manunggaling Kawula lan Gusti, konsep penyatuan antara hamba dan Tuhannya. Ini adalah puncak pencarian spiritual, sebuah upaya untuk merasakan kehadiran Tuhan secara langsung, tanpa perantara. Ini adalah mistisisme tingkat tinggi, yang juga ditemukan dalam tradisi Sufi di Islam, atau tradisi mistik di Kristen. Jadi, orang Jawa kuno sudah sampai pada pemahaman spiritual yang begitu mendalam. Tanpa harus menunggu wahyu tertulis, mereka menemukannya melalui laku, melalui tapa berata, melalui perenungan yang mendalam terhadap diri dan alam. Para pujangga seperti Ronggo Warsito, Yosodipuro, mereka bukan sekadar penulis cerita. Karya-karya mereka, seperti Serat Senhaini atau Serat Ulangre, itu isinya bukan dongeng pengantar tidur. Itu adalah kitab-kitab kebijaksanaan. Di dalamnya ada ajaran tentang etika, tata krama, ilmu pengetahuan, hingga filsafat ketuhanan yang rumit. Mereka adalah para guru agung yang ajarannya terus relevan hingga ratusan tahun kemudian. Inilah nabi-nabi versi Jawa. Mereka tidak mengklaim menerima wahyu, tapi karya mereka adalah wahyu dari kedalaman batin dan kecerdasan spiritual bangsa ini. Maka, tidak heran ketika Islam dan Kristen kemudian masuk ke Jawa, ajaran-ajaran itu tidak ditolak mentah-mentah. Justru sebaliknya, terjadi dialog yang sangat indah. Orang Jawa tidak merasa asing dengan konsep Tuhan yang Maha Esa, karena mereka sudah punya konsep Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Mereka tidak kaget dengan ajaran tentang akhirat, karena mereka sudah kenal Sangkan Paraning Dumadi. Apa yang terjadi adalah sebuah proses penerjemahan yang kreatif. Ajaran para nabi dari Timur Tengah itu dijawakan, diterjemahkan ke dalam bahasa batin dan kerangka berpikir orang Jawa. Kisah Nabi Adam, misalnya, tidak hanya dipahami secara harfiah, tapi juga dimaknai sebagai simbol perjalanan ruh manusia. Kisah para wali, seperti Sunan Kalijaga, adalah contoh sempurna bagaimana ajaran Islam bisa disampaikan melalui medium budaya Jawa, seperti wayang dan tembang. Sunan Kalijaga tidak memberangus budaya lokal, beliau justru menggunakannya sebagai kendaraan untuk menyebarkan nilai-nilai baru. Ini menunjukkan betapa terbukanya spiritualitas Jawa. Ia tidak kaku, tidak eksklusif. Ia seperti air yang bisa menyatu dengan wadah apapun, tanpa kehilangan esensinya. Ketika ajaran para nabi datang, spiritualitas Jawa tidak merasa terancam, malah merasa menemukan konco atau teman seperjalanan dalam pencarian kebenaran yang sama. Fenomena ini dikaji oleh banyak peneliti, salah satunya Niels Mulder. Beliau menyebutkan bahwa Jawa memang tidak melahirkan nabi dalam pengertian formal, tapi melahirkan apa yang disebut filsafat hidup yang fungsinya setara, memberi makna, memberi arah, dan menghubungkan manusia dengan yang ilahi. Begitu juga Simo, seorang ahli kejawen yang melihat bagaimana mistik Islam dan mistik Jawa bisa berpadu dengan begitu harmonis. Jadi, ketika kita melihat sejarah, kita akan sadar
bahwa Jawa tidak pernah benar-benar kosong dari bimbingan ilahi. Bimbingan itu datang dalam bentuk yang berbeda, melalui medium yang berbeda, bukan lewat wahyu tertulis yang turun dari langit, tapi lewat kearifan yang tumbuh subur dari dalam bumi pertiwi itu sendiri, lewat para pujangga, para empu, para resi, yang dengan kesadaran kosmiknya, merumuskan jalan kebijaksanaan untuk bangsanya. Inilah kekayaan kita yang sesungguhnya, kemampuan untuk berdialog, untuk menyerap, dan untuk menerjemahkan nilai-nilai luhur, dari manapun asalnya, ke dalam bahasa jiwa kita sendiri. Jadi, alih-alih bertanya, kenapa tidak ada nabi di Jawa? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, sudahkah kita mengenali dan belajar dari nabi-nabi tak tertulis yang diwariskan oleh leluhur kita sendiri? Kearifan mereka masih tersimpan rapat dalam serat-serat kuno, dalam tembang-tembang Macapat, dan dalam setiap lakon wayang yang dipentaskan. Mungkin sudah saatnya kita kembali menggali harta karun itu, membaca kembali karya-karya mereka, bukan sebagai benda antik, tapi sebagai sumber inspirasi yang hidup untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Karena pada akhirnya, esensi semua ajaran kenabian, baik yang dari timur maupun dari tanah Jawa sendiri, adalah sama, untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik, yang lebih sadar akan asal-usul dan tujuan hidup kita di dunia ini. Sejarawan agama terkemuka seperti Karen Armstrong dalam karyanya yang monumental, A History of God, mengingatkan kita bahwa pengalaman manusia tentang Tuhan itu tidak monolitik. Ada banyak jalan menuju puncak gunung yang sama. Nah, Jawa di era para nabi adalah bukti nyata dari tesis ini. Ketika di belahan dunia lain, Tuhan berbicara melalui para utusan dengan hukum, perintah, dan larangan. Di Jawa, kesadaran akan yang ilahi justru lahir dari sumber yang berbeda. Ia lahir dari pengalaman kosmis, dari pengamatan mendalam terhadap alam semesta. Bayangkan nenek moyang kita duduk bersila di bawah pohon beringin yang rindang, memandang bentangan sawah hijau yang subur, merasakan hembusan angin dari lereng gunung berapi yang agung, dan mendengarkan debur ombak di pantai selatan. Alam bukanlah objek mati, melainkan guru yang hidup. Gunung bukanlah tumpukan batu, melainkan pasak bumi yang menjaga keseimbangan. Lautan bukanlah sekadar air asin, melainkan sumber kehidupan sekaligus simbol kedalaman batin yang tak terhingga. Dari sinilah spiritualitas Jawa tumbuh, bukan dari teks yang diturunkan, tapi dari membaca tanda-tanda alam. Jadi, ketika para nabi di Timur Tengah berbicara tentang Tuhan yang memberikan Taurat atau Injil, orang Jawa kuno mungkin berbicara tentang Sang Hyang Widi, kekuatan absolut yang tak terlukiskan, yang esensinya terasa dalam setiap detak jantung alam. Ketika ajaran kenabian menekankan konsep dosa dan pahala, spiritualitas Jawa lebih banyak berbicara tentang rasa. Rasa adalah kemampuan intuitif untuk menangkap kebenaran, untuk merasakan harmoni atau ketidakharmonisan dalam hidup. Benar dan salah bukan sekadar soal mematuhi aturan tertulis, tapi soal apakah sebuah tindakan selaras dengan irama alam semesta. Inilah mengapa konsep keseimbangan menjadi sangat sentral. Hidup yang baik adalah hidup yang menjaga keseimbangan antara mikrokosmos, yaitu diri kita, dengan makrokosmos, yaitu alam semesta. Jika kita merusak alam, kita sebenarnya sedang merusak diri kita sendiri. Jika batin kita kacau, maka dunia di sekitar kita pun akan terasa kacau. Ini adalah kearifan ekologis dan psikologis yang luar biasa kuno, tapi sangat relevan hingga hari ini. Lalu, bagaimana cara mencapai keseimbangan itu? Melalui laku. Laku adalah disiplin spiritual, sebuah usaha sadar untuk mengendalikan hawa nafsu dan menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi. Ini bisa berupa tapa brata, semedi, puasa, atau sekadar laku dalam kehidupan sehari-hari. Bertutur kata yang baik, bekerja dengan jujur, dan menghormati sesama makhluk. Laku bukanlah tentang mencari imbalan surga, tapi tentang proses menjadi manusia yang utuh, manusia yang jumbuing kaula lan Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhannya. Sebuah konsep yang sangat dalam dan personal. Apakah ini berarti spiritualitas Jawa menolak konsep Tuhan personal?
seperti dalam tradisi Abrahamik, tidak juga. Dalam banyak mitos dan kidung kuno, kita menemukan figur-figur dewa-dewi yang memiliki karakter dan peran, seperti Batara Guru atau Dewi Sri. Namun, figur-figur ini seringkali dipahami bukan sebagai Tuhan itu sendiri, melainkan sebagai manifestasi atau aspek dari kekuatan tunggal yang lebih besar, yang tak bernama dan tak berwujud. Mereka adalah perantara yang membantu manusia memahami misteri yang agung. Jadi, mari kita bayangkan dua sungai besar yang mengalir dari sumber yang berbeda. Satu sungai adalah jalur kenabian, yang membawa air berupa wahyu, hukum, dan kisah-kisah para utusan. Sungai ini jernih, terstruktur, dan memberikan panduan yang jelas. Sungai yang lain adalah jalur kontemplatif kosmis ala Jawa, yang airnya berasal dari resapan pengalaman batin, pengamatan alam, dan kebijaksanaan leluhur. Airnya mungkin terasa lebih mistis, puitis, dan intuitif. Kedua sungai ini mengalir di era yang sama, di geografi yang berbeda, dengan bahasa spiritual yang berbeda pula. Satu berbicara tentang firman, yang lain tentang rasa. Satu tentang syariat, yang lain tentang laku. Satu tentang iman, yang lain tentang eling dan waspada, atau sadar dan waspada. Selama ribuan tahun, kedua sungai ini mengalir secara terpisah, masing-masing menyuburkan peradabannya sendiri. Namun, yang paling menakjubkan adalah ketika kedua sungai ini akhirnya bertemu. Ketika Islam masuk ke Nusantara, ia tidak datang ke sebuah ruang kosong. Ia bertemu dengan spiritualitas Jawa yang sudah matang dan mengakar. Terjadilah dialog yang luar biasa kreatif. Para wali songo, dengan kebijaksanaannya, tidak membenturkan kedua aliran ini. Sebaliknya, mereka menemukan titik-titik temu. Konsep Gusti bertemu dengan Allah, konsep laku diintegrasikan ke dalam laku tirakat dan suluk para sufi. Ajaran tentang moralitas universal dalam Islam ternyata selaras dengan etika luhur Jawa. Hasilnya adalah sebuah sintesis yang unik, sebuah Islam yang berwajah Nusantara, yang kaya dengan nuansa lokal, tanpa kehilangan esensi tauhidnya. Inilah mengapa kita bisa menemukan ajaran Sunan Kalijaga, yang begitu puitis dan syarat, dengan simbolisme Jawa. Ini juga yang menjelaskan, mengapa hingga kini, banyak orang Jawa yang bisa dengan nyaman menjadi seorang Muslim yang taat, sekaligus tetap menghayati nilai-nilai luhur kejawen dalam kehidupan sehari-harinya. Kedua sungai itu tidak saling meniadakan, melainkan menyatu, menciptakan sebuah delta peradaban yang subur. Mempelajari Jawa di era para nabi, bukan untuk membandingkan mana yang lebih baik atau lebih benar. Bukan. Tujuannya adalah untuk memperluas cakrawala kita, untuk menyadari bahwa Tuhan Maha Kaya, dan jalan untuk menuju kepodenia pun tak terhingga banyaknya. Ini mengajarkan kita untuk lebih rendah hati, lebih toleran, dan lebih menghargai warisan kebijaksanaan dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari tanah kita sendiri. Saat para nabi berbicara tentang Tuhan yang memberi hukum di padang pasir, nenek moyang kita di tanah vulkanik yang subur ini berbicara tentang Tuhan yang dirasakan dalam setiap hembusan angin dan detak jantung. Dua jalur yang berbeda, namun keduanya adalah usaha mulia manusia untuk mencari makna keberadaannya di hadapan Yang Maha Ada. Dan dari perjalanan ini, kita belajar bahwa spiritualitas adalah tentang dialog, bukan dogma yang kaku. Dialog antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan alam, dan antara satu tradisi dengan tradisi lainnya.